Shalom warga kerajaan Allah. Selamat datang di GBI Rock Makassar Tanjung Pujian. Ibadah akan dimulai sesaat lagi dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah fokus serta tidak terganggu oleh hal apapun. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. My joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me.
Shalom warga kerajaan, waktunya untuk pesta kerajaan. Mulai nanti perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus, yang kita bulan-bulan yang lalu, tahun yang lalu kita bilang the coronation. Ya, corona kita hadapi dengan the coronation. Dia naik ke surga untuk menerima mahkota. Sebagai raja segala raja, sang Bapa memberikan seluruh otoritas pada dia. Dan juga imam besar agung, bukan? Tapi menjelang 10 hari itu, murid-murid berkumpul sehati bersama-sama 120 orang. Be there, 120 orang bukan berarti jumlah yang tertentu itu, tapi orang-orang yang obedient to the king. Dan saat apa yang terjadi pada mereka? Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Selama 10 hari, kita akan mengadakan pesta dan kita mulai dari tanggal 26 itu sampai tanggal 5 Juni. Selama 10 hari itu, come on, terimalah urapan daripada Tuhan. Ya, kita akan mengadakan kebaktian-kebaktian yang nanti akan diumumkan. Saudara, mari bersama-sama lapar dan haus akan Tuhan. Dan untuk memperbesar kapasitas kita to receive, untuk menerima, saja kita berpuasa selama 10 hari itu. Terserah, ada yang bisa sampai jam 12 siang, ya, berarti puasanya kalau makan terakhir jam 8 malam, itu 16 jam, ya. Ada yang jam 2, jam 4, ada yang full bisa 24 jam. It's up to you. Tetapi mari kita lapar dan harus akan Tuhan dan dijamin. Ya, kalau akan kebenaran maka dijamu sampai kenyang. Mari kita berpesta rohani dan juga ada saat-saat di mana kita adakan pujian penyembahan yang menyenangkan Sang Raja. Dan saya percaya Dia akan curahkan api yang baru, fresh fire. Dia akan curahkan pada kita urapan yang baru, bahkan even semangat yang baru. Bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom warga kerajaan. Masih tentang rahasia obedience to the king. Kita masih ingat ada seorang perwira di Kapernaum, perwira Romawi ya, yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Saya bayangkan, bukan dipuji manusia. Yang membuat Tuhan Yesus kagum. Sebab dia berkata, just say one word. Berikan saja atau perintah. Satu kata, pasti hambaku sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Aku ada di bawah otoritas. Dan di bawahku juga ada otoritas. Ada hamba, ada prajurit. Oh, berkata apa prajurit ini? Maju perang. Mereka akan pergi. Dan kepada hambaku, angkat barang ini dia akan lakukan. Dan ada satu rahasia luar biasa di sini. Obedience to the king. Dia tahu bahwa Yesus adalah seorang raja di atas raja Romawi yang dia layani. Karena sesuatu yang berbahaya sekali. Sebab dia menyebut Yesus sebagai Lord. Dia bisa dibakar hidup-hidup. Nah, dalam cerita yang kita pelajari belakangan ini, ada dua pembawa kabar baik. Pertama adalah Ahimaaz bin Sadok, putra dari imam, bahkan yang jadi imam besar pada kerajaan David. Luar biasa bukan? Seorang putra daripada imam besar. Kita tahu tidak semua orang bisa jadi imam. Dia harus keturunan daripada Harun, imam besar pertama. Yang kedua, pelari yang harus membawa kabar baik adalah tidak punya nama, tidak punya bapak, bahkan tidak punya latar belakang apapun, seorang budak. Disebutkan orang Ethiopia. Terjemahan lain berkata di Ethiopian atau Kush, artinya hitam. Di sini kita belajar bahwa Yesus adalah raja atas seluruh bumi. Tuhan kita jangan percaya kalau dia katakan hanya untuk orang Israel. Ketika kematian daripada Absalom dan kemenangan perang yang luar biasa itu, bahkan dibantu oleh alam. Kalau kita melawan otoritas, alam pun akan memberontak kepada kita. Binatang buas dan sebagainya. Maka pembawa kabar yang tidak disuruh itu adalah Ahimaaz. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan sebelumnya, dia adalah memang seperti spy yang membawa berita yang dari kota raja di mana Absalom memberontak, memberitahu pada David. Berarti larinya luar biasa. Mungkin dia juga juara atletik pada zaman itu. Tetapi dia tidak diperintahkan, dia tidak disuruh. Sebaliknya orang Ethiopia itu yang namanya Kush adalah seorang yang diperintahkan oleh komandan saat itu Yoab. Sehingga ketika sampai kepada David yang mendapat hadiah. Jangan lupa ya, Injil itu Evangelion.
Hadiah karena pembawa kabar baik dari medan perang. Kushi atau orang Ethiopia itu yang mendapat hadiah karena he run with a message. Dia membawa kabar baik tentang kemenangan di medan peperangan. Karena itu Tuhan tidak membedakan orang. Saya ingat teman saya yang saya kenal, ada seorang pendeta namanya Sunday Adelaja di Ukraine. Gereja terbesar, gereja karismatik terbesar di Europe, di Ukraine. Sunday Adelaja adalah orang Nigeria, saudaraku. Dia dulu dihina, kamu coklat, dibilang monyet, tapi Tuhan menyertai dia. Dan jangan lupa, dia asalnya itu dibuang oleh orang tuanya dan tahu siapa orang tuanya, dia dibuang ke kotak sampah. Ada orang menemukan dia dan Tuhan mengangkat dia luar biasa. Luar biasa di Sunday Adelaja dibagi Tuhan. Karena itu bukan karena warna kulit, bukan karena pangkat, bukan karena kedudukan, tetapi siapa yang mengutus kita. Kalau saya tidak diutus Tuhan untuk pergi ke Bali dan tidak ada hari ini, saudaraku. Percayalah, saya tidak mau jadi Ahimaaz yang bergerak cuma karena semangat. Tidak. Tetapi karena perintah dari Sang Raja. God bless you. Amin. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Mari nyatakan kerinduan dan kehausan dan kelaparanmu akan Tuhan. Puaskan sekarang, yes, kerinduanku. Mari Roh Kudus mengalir dalam setiap kami Tuhan. Ya Roh Kudus, kami butuh Engkau Tuhan. Kau menuntunku. Mari pimpin setiap langkah kami. Pimpin langkah, kami mau taat Tuhan. Hanya dengan Roh-Mu yang membawa kami dalam ketaatan kepada-Mu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Mari puaskan kami Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Mari pegang setiap tangan. Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu dalam setiap kami yang kering, yang letih, yang lesu. Tuhan dalam nama Yesus, bangkit kembali Tuhan, berkobar kembali di dalam nama Yesus. Kuasa nama-Mu Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa, mari nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mari kami Tuhan belas kasihan. Minta Tuhan. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat dalam hidup kami. Tuhan, Engkaulah Raja. mari Tuhan berdaulat atas setiap hidup kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Mari berdaulat Tuhan, Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. sekali lagi Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Berdaulat Tuhan atas setiap hidup kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami berserah penuh Tuhan. Berserah penuh, ku berserah penuh. Amin. Kami bersyukur buat Tuhan yang tidak pernah ingkar. Yes. Sekali Dia mengikat perjanjian, kami layak tidak layak tetap diberikan. Amin. Sebab kami tahu Engkau baik Tuhan. Biarlah pujian yang kami lakukan dengan sukarela berkenan kepadamu, bahkan hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Yes, amin. Oleh karena itu kami bersyukur. Banyak orang berkata bahwa hidup kami ajaib, sebab kami tahu Tuhan yang ada dalam kehidup kami. Amin. Oleh karena itu Tuhan ajar kami hukum-hukum-Mu, supaya kami tidak tersesat. Amin. Dan hari ini kami bersyukur kalau bisa kami datang mendengar kebenaran-Mu, bahkan Engkau Allah sendiri. Yes, Engkau puaskan kami Tuhan, amin. supaya kami bisa menjadi berkat Amin. bagi banyak orang. Yes. Dan kami tahu, kami bukan ekor tapi kami kepala. Amin. Amin. Kami bukan turun tapi kami naik. Amin. Amin. Yes. Kami terus mengalami kelimpahan Tuhan. Amin. Amin. Yes. Pada akhirnya segala kemuliaan hormat bagimu Tuhan. Amin. Kami sambut kebenaran firman dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Tetap kita mengambil tema sesuai arahan dari pusat. Obedience to the King. Ketaatan kepada Sang Raja. Terambil di 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Saya bisa dibantu? 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Sebelum saya bahas ini, saya bilang apa sih makna daripada ayat ini dengan hubungannya dengan ketaatan? Untuk itu saya coba paralelkan dengan Kejadian 2. Karena Kejadian 2 senang ayat ini itu mirip. Paralel artinya mirip. Oke, kita baca. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bisa dilanjut jemaat, ayat selanjutnya. Lalu. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Terjadi kontradiktif. Di ayat 16 dikatakan bahwa dengan bebas. Dan saya percaya lapangan kerja yang pertama dibuat oleh Tuhan Yesus itu di Taman Eden. Siapa pengerjanya? Ya Adam dan Hawa. Berarti inisiatif dari pekerjaan itu dari Tuhan.
Yang tadi kita cerita tadi, nanti kita bahas di 2 Korintus. Yang kedua, dikatakan bahwa mengusahakan itu pekerjaan. Ayat 16 dengan bebas. Jadi artinya Tuhan kasih kita pekerjaan, Tuhan kita kasih apa? Silakan kau kelola dengan baik. Tetapi kata 17-nya, tetapi di sini semua ada di Taman Eden ini kau boleh makan. Cuma Tuhan minta satu, kata tetapi. Jangan kau makan pohon tentang pengetahuan jahat dan baik. Karena pada waktu kau mau makan, apa yang terjadi? Kau akan mati. Nah ini artinya apa? Ayat pertama, ayat 5 dan 6 itu berbicara tentang kebebasan. Nah saya percaya bahwa kita diciptakan bukan robot. Kita marah dong kalau kita robot. Maka kita dibebaskan untuk mengelola, tetapi ada batasannya. Batasannya yaitu jangan kau makan cuma satu pohon. Artinya apa? Banyak begitu Tuhan kasih kesempatan kita berkat. Kadang-kala Tuhan cuma minta satu. Tapi memang dasar manusia suka kebablasan. Dia pikir bahwa ya sudah toh kau sudah kasih saya, itu semua hak saya. Apa yang terjadi? Coba, apa yang terjadi? Dilanjutkan di Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Bayangkan loh, gara-gara satu pohon ini, Adan dan Hawa tidak taat. Sampai hari ini kita duduk pun, kita berdiri pun, kita manusia berdosa. Tetapi oleh ketaatan satu orang, disebutkan bahwa orang semua akan menjadi orang benar. Oleh karena itu tidak berlebihan kita bersyukur kepada Tuhan. Selayaknya kita adalah orang berdosa, digantikan oleh Tuhan menjadi yang terkutuk. Pada akhirnya kita merupakan manusia yang termulia. Amin. Ketaatan itu apa sih? Taat. Taat simpel saja. Setuju saja apa kata firman. Setuju saja apa kata Tuhan. Kita patuh saja. Ketidaktaatan itu apa? Mengingkari, menyangkal, memberontak. Hati-hati, kita pikir Tuhan ada di surga. Kadang-kadang Tuhan ada di sekeliling kita, pemimpin-pemimpin kita. Atau mungkin orang tua kita atau sahabat kita. Kadang-kala dia ingatkan, hey, saya lihat ini saya kasih kamu kebebasan. Anak muda dengar, mungkin orang tua kamu kasih kamu kebebasan untuk bergaul. Mungkin kasih kebebasan kamu, saya lihat banyak anak muda, kebebasan kamu untuk pacaran. Tapi ada batasannya. Karena pada waktu kamu pacaran tidak punya batas kebablasan. Mungkin 1 turunan, 2 turunan. Dan saya lihat kalau orang tua lahir dalam istilahnya hamil duluan. Biasanya anaknya hamil lagi. Cucunya hamil lagi. Nah akibatnya ini ketaatan. Jadi berarti poin ketaatan itu sangat penting dan serius di mata Tuhan. Nah kalau suka judul khotbah, saya sudah dapat ini saya bilang mirip. Lanjut. Untuk membahas 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2, saya beri judul Freedom dan Limit. Kebebasan dan batasan. Boleh bayangkan tidak? Pak Ben tadi suruh naik saya di atas, dia tidak bilang, Liana, kamu khotbah, kamu posisi tegak lurus ya. Tidak ada, bebas. Liana, kamu jangan marah jemaat, bebas. Hari ini pun saya mau marah, bebas. Tapi ada limit batasannya. Dimasuk batasan atau apa? Kamu boleh khotbah, kamu mau jalan, tapi hati-hati jangan kamu turun ke bawah. Ini batasannya. Kamu area sama. Apalagi? Kamu bebas ya berkhotbah, tapi kamu punya batasan firman Tuhan yang kamu sampaikan. Kalau bukan firman Tuhan, nanti saya jadi komedi, stand up komedi. Itu batasannya enggak boleh. Semua kebebasan pasti disertai dengan batasan. Kita pikir, loh Tuhan enggak fair dong.
Kamu bilang bebas. Terus kenapa? Sudahlah. Sebenarnya batasan Tuhan kasih kita itu bukan mendatangkan kebaikan atau kecelakaan. Itu mendatangkan kebaikan buat kita. Karena kita tidak mau tahu. Saya bisa minta minum kah? Ini gara-gara masker juga. Buka aja ya. Nah, itu toh Pak Ben bilang tuh udah ada batasan toh. Sorry. Oke, kita baca di 2 Korintus 4 ayat 1 berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Maksudnya apa ya? Kami di sini Paulus. Jadi Paulus menyadari bahwa kalau hari ini dia melayani, mengabarkan kebenaran firman, Injil, itu karena Tuhan. Maksudnya apa? Kalau hari ini saya bisa khotbah, itu Tuhan yang kasih. Dan kita tahu siapa itu Paulus. Dulu namanya Saulus. Dia anti-Kristen. Bahkan dikatakan mungkin dia lebih dikasihi daripada kita. Karena dia radikal. Dia menghujat. Ganas sekali. Orang Papua bilang ganas. Nah tapi kok lucu ya. Oleh kemurahan Allah ini kami telah menerima. Karena itu kami tidak tawar. Artinya apa? Kalau hari ini kita dikasih pekerjaan, kita tidak mampu, kita jangan putus asa, tawar hati. Karena Tuhan yang kasih kok. Prinsip ini mesti ada. Kalau hari ini kita dikasih pekerjaan, terus kita belum mampu, semangat saja. Lawan dari tawar hati kita semangat. Karena Tuhan yang kasih kok. Jadi kebebasan yang pertama Tuhan kasih kepada Paulus, orang yang tidak layak. Dilayakkan. Nah jangan sampai kita pikir kita layak. Maaf sekali Gang. Terlalu banyak orang baik. Terlalu banyak orang yang pintar. Terlalu banyak orang punya kompetensi melebihi kita. Tapi kenapa kita melayani? Kenapa kita ada main di sini? Kenapa kita ada WL? Kenapa kita ada singer? Kenapa kita duduk di depan sini? Menerima kebenaran firman. Karena Tuhan mengasihi kita. Ya jangan sampai kita kebablasan. Dan kita juga jangan tawar hati. Jadi kebebasan yang pertama Tuhan kasih kepada Paulus, kamu tidak layak, saya layakkan. Tuhan pilih dong. Nah, tapi jangan sampai sudah kebebasan itu kita salah gunakan. Selanjutnya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jelas. Sepanjang kita memberitakan, sepanjang kita hidup menyenangkan Tuhan, percaya. Orang mau jatuhkan kamu, orang mau hina kamu, tinggalkan saja. Karena penilaian datanya bukan dari manusia, penilaian datanya daripada Tuhan. Tapi kita senang dinilai manusia, kau baik kau bos. Pada penilaian yang paling aktual, terbaru, artinya apa? Hari ini kita berdosa, kita minta ampun. Orang selingkuh, hari ini dia minta ampun. Selesai Tuhan bilang, oke nak, lanjut kembali. Kamu jangan tawar hati, lanjut. Tapi kita masih ingat, lihat saya kok dia itu lihat. Masa tahu dia selingkuhi istrinya. Dan cilakanya tahu tidak, sekretarisnya kah, teman bermainnya kah. Penilaian Tuhan paling aktual, update. Detik ini pun kalau kita mengaku salah, pasti Tuhan mengampuni kita. Yang kedua, tetapi harta ini kami punya dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Artinya apa? Pelayanan, pekerjaan itu daripada Tuhan.
Maka kita dijuluki bejana tanah liat. Saya yakin tidak ada satu orang pun, kecuali mungkin anak-anak, tidak tahu apa namanya bejana tanah liat. Begitu rapuh, ditendang sedikit kena, ini mungkin ada porselin, mungkin dia tidak jatuh, tapi kalau tanah liat, ditendang sedikit dia bisa retak. Terlalu lemah. Tapi biarlah dalam kelemahan kita tahu kalau hari ini kita bisa bangkit. Kalau hari ini kita bisa lakukan sesuatu yang baik. Itu bukan kekuatan kita, semata-mata karena Tuhan. Lanjut. Dalam segala hal kami ditindas, ini akibatnya. Namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Mendandakan bahwa pada waktu kita dikasih kebebasan, Tuhan ada di pihak kita. Maka dikatakan, karena kami tidak tawar hati. Itu poin pertama, berbicara tentang kebebasan. Poin kedua, bantu. Tadi kejadian, pada waktu disuruh pelihara, mengusahakan, berarti Tuhan kasih pekerjaan, sama Paulus juga. Dan dimulai dengan apa? Tetapi. Berarti kata kontradiktif. Kamu bebas di situ, tapi ini, tetapi. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Batasannya yaitu apa? Satu, dikatakan menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran, ada pun poinnya, kita bisa lihat tadi, lanjut. Menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Coba kita cross check. Ada tidak ya? Perbuatan tersembunyi yang memalukan. Mungkin hari ini kita bisa sembunyi dari teman-teman, bahkan orang dekat sekalipun kita bisa sembunyi. Tapi percayalah, di hadapan Tuhan, seoktav pun, setitik apapun, bentuk debu pun kita bisa dilihat. Kita tidak menyatakan kebenaran. Kau boleh terima pelayanan. Pak Ben menerima pelayanan sebagai gembala. Tapi ingat Pak Ben, kau menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran bukan mengkhotbahkan kebenaran. Tetapi merupakan gaya hidup. Apa yang kau perkatakan, itu yang kau lakukan. Di sini tidak ada, di sini orang baik-baik semua ya. Setuju ya? Orang baik. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada. Saya pernah melakukan kebebasan selaku pemimpin. Mungkin Pak Antau. Tapi saya ada batasannya, ada limit. Yaitu prosedur. Saya melanggar. Tapi untungnya saya bersyukur sekali. Tuhan Roh Kudus yang begitu besar ada dalam hidup saya. Bahkan dia bersama-sama dengan saya. Menggelisahkan saya terus. Kamu salah. Betul, bukan buat kepentingan kamu. Kamu salah. Kamu sudah tidak menyatakan kebenaran. Kamu salah. Sampai mungkin Tuhan bisa tegur saya 14 hari. 2 minggu baru saya bertobat. Ya Tuhan, saya putar balik keadaan. Saya bertobat. Dan saya kembalikan pada posisi semula. Tapi ingat, tetap ada konsekuensinya. Tapi jauh lebih bagus. Jangan kita jatuh di dunia ini. Lebih baik kita jatuh di hadapan Tuhan. Saya berdosa Tuhan. Saya sudah salah. Dan saya percaya pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Itu sudah pasti. Kita terlibat di dalam melakukan kesalahan. Tapi Tuhan bilang, aku memberi kamu hidup. Bukan hanya hidup.
Hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan itu apa, tahu enggak? Bisa kita jadi berkat buat banyak orang. Bahkan mungkin bisa bisnis saving, kasih tetangga kiri karena semua. Selama kita mengakui percaya saja, 2 tangan terbuka, cukup 1 kali kita menyalibkan Tuhan. Jangan lagi menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Tidak ada orang tahu. Saya sama Tuhan saja. Sama satu saya punya teman. Ini kesalahan bukan kesalahan dosa, kesalahan administrasi, Pak An. Tapi tahu tidak? Mungkin manajemen tidak memberikan saya sanksi, tapi hati saya terluka. Kenapa? Seorang pemimpin loh, tidak kasih contoh. Mungkin kita sebagai orang tua sudah lakukan. Ayo berbalik. Bukan di sini, di sana jauh. Tidak berlaku licik. Ini temannya ini. Kalau kita suka sembunyi, kan sembunyi yang bagus toh. Tidak ada orang lihat toh. Memang betul dunia ini gelap, tapi di hadapan Tuhan terang benderang. Jerawatmu di sini pun Tuhan tahu. Kalau saya tidak bisa lihat Juni punya jerawat. Saya tidak bisa lihat rambut putih dari Pak Ben. Tapi Tuhan keker kau Pak Ben. Jelas. Nah kita undang ini lagi. Tidak berlaku cilik. Licik. Licin. Memutarbalikkan perkataan. Termasuk janji loh. Jun, saya janji kau makan ya. Putar balik dia. Siapa bilang? Saya tidak janji kok. Coy, kau sudah janji coy. Tepati kok. Memutarbalikkan perkataan. Nah pada akhirnya. Semua kebenaran firman kita palsukan sudah. Bukan palsukan, kita rubah. Surat kita rubah, tidak. Apa yang diperkatakan, jangan bersinah, kita putar balik firman ini, kita bersinah. Mungkin kita bilang, itu bersinah seperti bersutuba. Tidak. Melenceng. Tidak memprioritaskan Tuhan. Tidak, Tuhan bukan pusat. Selanjutnya. Saya bedah firman Tuhan. Kebenaran itu penting tidak ya? Wih banyaknya. Tidak mungkin bisa cantumkan di sini Gang. Jadi kalian coba baca. Tapi bagi saya mau buktikan bahwa firman Tuhan berbicara tentang kebenaran itu sangat-sangat banyak. Dikatakan melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Mungkin saya membayangkan apa maksudnya Tuhan. Ingat kok ada konglomerat. Dia membawa korban perpuluhannya. Tetapi dia tidak benar dalam pajak. Dia tidak benar dalam perpuluhan. Saya ini bahkan di sini bukan perpuluhan ya. Dia tidak benar dalam perpuluhan. Dia tidak benar dalam hal apa? Bisnisnya. Berkolusi dengan pejabat, kasih tip. Saya ingat sekali, hari ini perusahaannya besar. Itu koperasi. Dia bilang, oke, kita punya modal 1M. Sudah ada debiturnya. Yaitu apa? Orang-orang pensiun. Sudah ada orang pensiun sampai kita untung. Tetapi sebelum kita jalankan bisnis ini, kita mesti siapkan kepada pejabatnya 1M. Bayangkan loh. Ujungnya untung, memulainya tidak. Tapi di mata Tuhan itu dibilang, lebih baik sudahlah kau jangan untung, yang penting kau benar. Dan sampai hari ini perusahaannya besar. Kita jangan bangga loh, kamu lihat besar dan sebagainya, belum tentu. Ada waktunya penghakiman, baru kamu lihat. Nah kalau kita disadarkan untuk menyatakan kebenaran, bukan berbicara tentang kebenaran, menghidupi kebenaran itu, kita bebas. Sehingga dikatakan belilah kebenaran. Dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Terlalu banyak, termasuk mungkin di antara kita sudah menjual kebenaran itu. Dengan cara apa? Tidak melakukan kebenaran firman. Atau tidak mentaati batasan-batasan yang Tuhan bilang. Kamu jalan jangan di situ. Itu salah.
Kita menjual karena kenapa? Mungkin kita dipromosikan. Kita menjual karena mungkin kita mau makan. Makan penting, tapi lebih penting kebenaran. Karena pada waktu kau menyatakan kebenaran, yang miskin diperkaya. Itu fakta. Dan pada akhirnya Amsal 12 ayat 19 berkata, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Kalau bibir ini kita pakai, saya juga bingung ya, bukan membanggakan diri saya. Banyak bibir ini dipakai untuk cerita tentang negatif. Dede pusing ke kepalaku. Untuk apa cerita pusing kepala? Baru pusing kepala. Saya percaya Ibu Susi saat ini terbaring di rumah sakit. Saya percaya bahwa dia akan disembuhkan. Dan sudah disembuhkan. Dan kabar baiknya hari ini kita dengar bahwa dia sudah siuman. Berapa tahun penantian daripada Ibu Susi? Ibu Susi, Pak Niko punya istri. Berapa tahun yang lalu dia kena tumor. Dia datang ke satu dokter, diminta satu Avanza. Waktu itu satu Avanza 150 juta. Masih murah ya Pak Niko ya? Pada Pak Niko kodong naik motor Ji. Bagaimana nih? Diminta Avanza. Enggak di kau dokter, enggak di saya. Saya naik motor masih saya mau kasih ke Avanza. Bergulir waktu, bergulir dengan waktu. Dan saya percaya, kalau Tuhan dari awal menginginkan kesembuhan daripada Ibu Susi, dia akan pertemukan dengan orang-orang tepat. Pada akhirnya dipertemukan dengan orang tepat. Di belakang itu ada Ibu Maria dengan Pak Robert. Baru-baru juga operasi penyakit yang sama. Yang dulunya diminta Avanza, kemarin kita hanya bayar 11.250. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih lewat pemerintah BPJS. Jadi jangan nunggak BPJS. Tercover semua. Tapi saya percaya, kondisi apapun kita selalu berkata Tuhan baik. Karena Tuhan punya rancangan, bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera membuat kita hidup lebih baik. Kalau kondisi hari ini tidak berpihak, percaya saja. Segala sesuatu ada waktunya. Langit tidak selamanya kelang mendung. Tetap ada pelangi. Tapi yakinkan diri kita bahwa kita mentaati apa yang Tuhan kasih batasan-batasan kepada kita. Yaitu apa? Kita ditemukan adalah orang benar. Lanjut. Gimana ya? Saya bisa menyatakan kebenaran. Hidup di dunia ini gelap loh. Pergi di sini kompromi. Pergi di sini kompromi. Nah ternyata ini gampang. Yohanes 8 ayat 3 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, nah kata jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Kata tetap di sini berarti bukan hari ini kita tetap dalam firman Tuhan, besok kita yakin kita tetap, tidak. Berproses terus, tetap baca firman. Karena untuk tahu kebenaran itu ada di firman, firman itu Allah sendiri. Kalau kita tidak mencintai firman, kita bablas karena di dalam firman ada batasan. Di dalam firman diajarkan bagaimana cara mengatasi batasan-batasan itu sehingga kita ada orang taat dari firman itu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maaf, hari ini saya merdeka. Karena hidup saya tidak ada yang tersembunyi. Coba mau kok datang ke saya. Kalau ada saya temukan dosa saya buat kau, ku bayar kau gang 10 juta. Kebenaran itu dia seperti air. Mungkin hari ini kamu tutup, tenang saja. Dia akan cari celah-celah. Sekecil apapun dia akan jalan. Sekecil apapun dosa kita, kita tutupi. Dia akan cari.
Lebih baik sekarang dia bukakan daripada nanti waktu kita sakit, tiba-tiba kita mau bertobat, tidak ada suara untuk menyatakan. Minta maaf kepada orang, saya minta maaf, saya sudah salah ke kamar kamu, saya sudah menghakimi kamu, saya sudah berkata tidak layak kepada kamu. Coba kalau orangnya sudah meninggal, kamu apa? Mungkin orang tua kamu coba, sudahlah, sekarang mesti bertobat lagi. Nah kalau kita benar, merdeka, mau lari kemana-kemana. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tetap bagi siapapun selama dia membuka diri. Dan kita jangan bangga kamu duduk hari ini belum tentu loh sobat. Selama kamu tidak tetap dalam firman, kemungkinan kita bisa jatuh. Hati-hati. Jadi sudahlah paling bagus kita amati diri kita. Karena pemain bola susah kok dong menggolkan. Kita itu penonton lebih banyak bicara tak. Kenapa toh dia giring bola di situ? Ada di situ kosong. Di situ. Pada waktu disuruh bermain, kotor dia lari-lari. Capek. Memang. Kekuatan bibir ini paling kuat. Pada mulutnya kecil gini lihat ya. Lanjut. Tadi poin pertama batasannya menyatakan kebenaran. Bukan mengkhotbahkan kebenaran. Tetapi hidup terus transparan. Yang kedua dikatakan, yang dibawa menyerahkan diri. Artinya apa? Poin kedua, lanjut. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Paradigma kita mesti berubah. Kamu mau dianggap, kamu mau dikasih pujian, kamu mau dikasih penghargaan. Kamu tidak dikasih uang. Kalau kamu dibutuhkan, lakukan bukan buat dia, tapi untuk Tuhan. Stop. Kita tidak. Kita lebih senang ambil uangnya, balasannya, pada kita lupa. Pada waktu kita meninggal tidak ada satu pun yang kita bawa. Cuma yang kita bawa satu lembar akhlak. Yaitu pada waktu kamu di dunia, apa yang kamu buat? Kamu senang menerima pujian orang. Kamu senang mendapatkan penghasilan. Sekalipun kamu tidak benar. Kamu senang. Daripada kertak gigi nanti di sana. Lebih baik sekarang kita bertobat. Mulai dari hal yang kecil. Kalau kita bermain di sini. Itu bukan buat Pak Ben. Itu buat Tuhan. Hei. Pak Ben bisa pilih orang. Kenapa dia pilih kita? Terima kasih Pak Ben, kau suruh saya khotbah. Itu kedaulatan dari Pak Ben. Suka-sukanya Pak Ben. Tapi saya mesti bukan buat Pak Ben. Saya belajar ini saya lakukan buat Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya terakhir baru saya dapat Tuhan. Ini 2 Korintus apa? Dia bicara apa ya? Tentang ketaatan. Baru Tuhan bukakan saya di Kejadian 2. Itu semua sama. Mirip. Jelas. Nah kalau kita buat Tuhan, kelemahan kita bukan ditutupi, tapi di-upgrade. Tapi kalau kamu buat manusia, kekuatan kamu ditindis. Tema kok. Kau tidak bisa kok jadi WL lah. Karena saya lebih pantas jadi WL. Tantara kok kah? Nggak bisa, sudah saatnya. Jangan kita duduk-duduk, Paulus bilang, jangan sampai saya yang kabarkan Injil ternyata saya tertolak. Karena kenapa? Saya tidak taat. Saya tidak lakukan. Bukan buat Tuhan. Selama ini saya lakukan hanya buat manusia. Satu waktu kamu akan kecewa dengan manusia. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan ke depan. Dia tidak pernah berubah. Janjinya saya tahu. Bulan depan saya sudah tidak di bank lagi karena kontrak saya sudah tidak diperpanjang. Apakah saya berhenti hidup? Oh tidak. Dan saya lihat benar loh. Tuhan sudah mempersiapkan penghasilan. Pekerjaan itu memang kita untuk makan.
Nah, kita manusia pikir pekerjaan itu rohani saja, pelayanan. Padahal tidak. Pekerjaan sama dengan pelayanan. Itu bahasa Alkitabiah diakonia. Saya tahu pekerjaan saya juga menjadi berkat. Nah, kalau saya sudah tidak kerja, penghasilan saya sudah. Kemarin saya ada kasih lihat Ibu Maria. Mar, saya bangga dengan Tuhan. Kadang-kala saya tidak bangga dengan Tuhan. Tapi lihat, bukti nyata. Hari-hari ini coba lihat deh. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan. Saya tidak tahu, mungkin hari ini kamu kehilangan pekerjaan. Mungkin hari ini kamu seolah-olah omset kamu tidak bagus. Tapi percayalah, sekalipun kamu tukang cukur, kamu melayani customer kamu menyatakan untuk Tuhan, itu pelayanan. Ada tukang cukur di sini kah? Nah, saya juga enggak mau. Kenapa saya enggak mau ke Ibu Mei? Karena suka dikasih gratis, Gang. Ya karena mungkin, sorry nak, enggak semua mau gratis loh ya. Tinggal kedekatan. Terus kedua, karena sahabat saya. Ketiga, dia tahu hamba Tuhan. Nah, jangan menjadi hamba Tuhan bukan untuk kabar. Enggak, kita semua hamba Tuhan. Pengerja-pengerjanya Tuhan, kita hamba Tuhan. Nah, saya sukacita sekali karena saya tidak mau kehilangan berkat juga. Dia kasih saya gratis, saya tidak mau datang. Tapi salah juga nih. Jadi tunggu Mi, rambutku sudah panjang, saya akan datang. Tapi tolong ya Junita, kamu jadi saksi, jangan gratis. Mei, kalau tidak saya tidak datang. Daripada saya kirim kau jalan kote. Nanti panas dalam kau makan jalan kote. Lanjut. Lakukan untuk Tuhan bukan untuk manusia. Sehingga Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Katakan seperti untuk Tuhan. Caranya begini, begini. Liana seperti untuk Tuhan. Ulang, 2, 3. Sebut nama sendiri. 2, 3. Kau janji Gang Tuhan lihat aku di atas. Malaikat foto. Pak. Siapa itu Ingat kau terus di foto kau itu. Nah kamu tahu bahwa Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Pada waktu kita lakukan buat Tuhan, saya percaya ada double porsi. Porsi pertama dari Tuhan. Amplopnya, kepennya besar. Bonusnya kecil. Karena kenapa? Dari manusia. Mana ada manusia melebihi kebaikan daripada Tuhan. Manusia cenderung kalau yang miskin mah kok. Contoh, saya juga heran ya. Kalau bawa orang, biasanya orang-orang biasa, dibawa kepada rumah makan coto. Sop saudara, tambah kolesterol kiko dong. Tapi kalau orang kaya, dibawa pergi masakan Jepang Gang. Sushi hero, sushi teh. Akhirnya tenda baji. Pejabat-pejabat, jangan. Rubah sekarang. Kalau kita suka makan sushi hero, bawa ke orang pergi makan sushi hero, tahu Bang. Yang kau contoh. Kita kebalikannya. Kita suka yang tidak biasa makan itu, kau biasa makan mau apa? Dia bilang, contoh Ji, Mbak Mi. Di mana makan? Di Nusantara. Mbak Mi. Coba kopi bawa dia ke steak, R&B, RMB. Tepuk tangan Lili. Satu kali makan steak itu kemarin kita cerita. Satu kali makan steak itu, kemarin saya pas pertemuan BMPD. Satu orang 500.000. Datang semua Gang. Jangan bilang, karena gratis. Terus satu temanku, dia bilang, kalau saya yang bayar tuh tidak mau Kak datang.
Tolong itu. Adakah orang traktir kok? Tidak ada orang traktir kok. Suka-suka saya bebaskan nih. Makan kok. Supaya waktu orang cerita tentang daging Kobe ini, tentang daging ini, Wagyu atau apa. Kau bisa cerita bos. Jangan kau bilang orang sancu. You know sancu? What mean? Kampungan. Cukup kita di hadapan Tuhan kampungan. Tapi jangan di hadapan manusia kita kampungan. Selama kalau kita, saya kadang bingung loh. Kalau yang tidak pernah diikuti, kalau orang kaya, saya tidak, saya belajar. Jadi kalau tidak pernah makan, tapi jangan sampai saya dituntut lagi, teh aja. Stop kak, jangan sampai saya keluar langsung orang bilang, nukana toh, bagus kita, saya mau coba. Tantara kok kang. Nah kenapa kita harus menyatakan kebenaran? Kenapa kita harus lakukan buat Tuhan? Karena kita ini hamba. Kristus Tuhan. Kita ini hamba. Jangan diputar balik bos ya. Pelayanan saja marah-marah. Jadi aku begitu ya. Anu mau mengandung makna. Maksud lu apa? Kita suka putar balik. Tidak, jangan. Bersyukur, percaya saya adik-adikku. Kalau hari ini kita ada di wadah baru. Berarti apa? Tuhan menyiapkan untuk kita naikkan tingkat rohani kita. Otomatis skill kita. Edo udah pernah WL, saya lihat hari ini WL. Api, papi, ya. Bukan TikTok ya. Lanjut. Nah inilah kedua hal menyatakan kebenaran dan lakukan untuk Tuhan. Kita mesti taat. Yang saya bilang ketaatan itu setuju dengan apa Tuhan. Kita tidak menyangkali satu pun dari firman Tuhan. Kita tidak mengingkari satu pun daripada firman Tuhan. Kita tidak menolak satu pun dari kebenaran firman Tuhan. Itu kita taat. Kalau kau sudah mengingkari, kalau kamu sudah tolak, itu berarti kamu tidak taat. Nah, ternyata pada waktu kita taat menyatakan kebenaran, kita lakukan buat Tuhan, apa sih hasilnya? Pasti dong, Tuhan itu penuh dengan bonus loh. Dia penuh, jadi kau lakukan, Bapak di dunia saja kalau anaknya baik dikasih makan. Apalagi Bapak di surga. Nah dia janjinya tidak pernah kekayaan. Tapi dia berkata lanjut dikatakan bahwa 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Bayangkan. Kita menyatakan kebenaran. Muka kita tidak ada yang terselubung. Mungkin mata saya bisa tutup dengan kacamata. Tapi dimaksud di sini transparan. Bukan di hadapan manusia teristimewa di hadapan Tuhan. Ini Tuhan memang aksesoris. Tapi mata ini saya pakai untuk melihat yang baik. Saya pakai untuk melihat ciptaan Tuhan yang baik. Saya pakai mata saya untuk membaca kebenaran firman. Bukan mata dipakai untuk apa? Melihat kelemahan orang. Bajumu kok tidak lakna kan? Kau beli di Jakarta? Tidak cocok kau pakai itu, saya yang cocok. Maksud lo? Dan pada akhirnya kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Nah sebenarnya yang saya mau bilang, kita duduk di sini itu bukan mencari kekayaan. Kekayaan itu produk daripada dunia. Tapi kita mencari karakter-karakter Kristus. Di mana kita tidak mengkhotbahkan kebenaran. Tapi kebenaran itu adalah gaya hidup kita. Yang orang bisa lihat. Dan orang mau akui tidak akui kita lakukan buat Tuhan. Maka disinilah dikatakan serupa dengan gambarnya. Memang betul waktu kejadian kita sudah jatuh dalam dosa. Oleh karena satu ketaatan yaitu Yesus. Kita dipulihkan kembali. Karena itu master plan pertama daripada Tuhan. Ini hadiah.
yang dunia tidak bisa beli. 1 bintang pun coba, tandingin dengan uang. Ada Elon di Amerika, orang kaya. Tidak bisa. 4.000 triliun dia punya. Lanjut. Jadi saya suka membuat konklusi. Jadi apa yang saya ceritakan ini sebenarnya ini. Segala sesuatu yang kita punya, pekerjaan berbicara tentang hari ini saya jadi tukang cukur, hari ini saya jadi apapun, sepanjang motivasi saya untuk mempermuliakan Tuhan, itu dari kemuliaan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, maka kita dikasih. Kita menerima. Nah, menerima itu pun bukan karena kita minta. Tidak ada banyak orang bilang, minta kok pelayanan. Saya tidak setuju sekali kalau dibilang minta pelayanan. Tuhan sudah kasih pelayanan. Menjadi persoalan kita mau tidak melangkah melayani Tuhan. Atau mungkin tidak, kita dalam bekerja melayani Tuhan. Jangan pikir melayani Tuhan waktu kita di gereja. Setelah kita pulang menjadi karyawan, setelah kita pulang menjadi office boy. Setelah kita pulang mungkin jadi cleaning service. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada derajat yang berbeda-beda Tuhan buat. Kamu non sekuler, non rohani, ini rohani. Ini rohani banyak hadiahnya, ini tidak ada. Tuhan tidak pernah membedakan itu. Maka dia berikan semua pelayanan pekerjaan. Nah diberikannya maka kita tidak usah tawar hati. Mungkin hari ini pekerjaan kita masih kecil. Mungkin hari ini kita punya omset penjualan masih kecil. Tapi percayalah bahwa toko kita Tuhan yang kasih. Percayalah pekerjaan kita Tuhan yang kasih. Dimanapun kita berada kita percaya bahwa Tuhan yang kasih. Maka kita tidak tawar hati. Tapi ingat, kebebasan itu harus kita tegakkan. Kita dikasih, kita bebas. Tapi ingat, disertai batasan. Menyatakan kebenaran, menolak segala perbuatan yang tadi saya jelaskan. Ada 2 poin. Nah kalau kita lakukan batasan-batasan ini dengan ketaatan, maka hasil akhir daripada cerita kehidupan kita. Pada waktu kita tutup mata, pada waktu kita ada 1 kali 2, dia bilang benar. Ini orang yang dikasihi Tuhan. Karena kenapa? Dia serupa dan segambar daripada Tuhan. Satu waktu kita akan pergi. Tapi sudahkah kita mempersiapkan predikat, status kita sebagai anak-anak raja? Karena kita diciptakan serupa dan segambar daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Saya lewat 53 menit, 54 menit. Kita berdoa. Hamba sudah selesai berkata-kata Tuhan. Kami tahu tidak mudah melakukan, menyatakan kebenaran. Sebab kami masih hidup di dunia ini. Tapi terima kasih buat tools yang Engkau berikan. Terima kasih buat hidupmu yang ada dalam hidup kami. Engkau mati di kayu salib untuk menggantikan kami. Menukar status kami dari yang berdosa menjadi layak. Terima kasih Tuhan. Biarlah kemampuan Tuhan turun bagi kami. Untuk kami terus menyatakan kebenaran. Apapun yang kami lakukan untuk Tuhan. Kami tidak memandang manusia. Pada akhirnya kami ditemukan bahwa kami didapatkan sebagai hamba yang setia. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terus Engkau materaikan dalam kehidupan jemaat-Mu. Berkata-kata terus menggelisahkan mereka untuk menyatakan kebenaran. Melakukan buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus. Kita belajar memahami tujuan Tuhan. Ketaatan kita adalah ketetapan Tuhan yang tidak bisa kita abaikan. Lucifer, seorang pemimpin pujian di surga,
Dia punya talenta, punya karisma yang begitu kuat. Waktu Lucifer memimpin penyembahan di surga, seluruh para tua-tua di surga, seluruh penduduk surga menyembah kepada Tuhan. Tetapi ketika dia menolak ketetapan Tuhan untuk taat di tempatnya, akhirnya dia dibuang. Ketaatan adalah keseriusan Tuhan. Kita belajar. Mungkin beberapa kali kita juga tidak taat. Tapi siang pagi ini, biarlah firman itu mengubah kita. Kita mau perbaharui. Melalui perjamuan kudus ini, kita mau taat. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. mari kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Sebelum masuk perjamuan kudus, adakah kerinduan hati kita untuk menyenangkan hati-Nya? Katakan kepada Tuhan, aku duduk di tempat ini untuk menyenangkan hati-Mu. Apa saja yang aku buat, semua untuk Tuhan. Aku ada karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Semua dapat roti dan anggur. Mari kita bangkit berdiri. Berbicara masing-masing kepada Tuhan. Biar melalui perjamuan kudus ini, Tuhan, aku mau menyenangkan hati-Mu. Aku mau taat akan ketetapan dan peraturan-peraturan-Mu. Akan perintah-perintah-Mu. Bapa, kami bersyukur buat hamba-Mu Liana yang Kau telah urapi, Kau telah pilih, yang Kau telah bentuk. Kau terus menyertai dengan kuasa-Mu, menuntun langkah-langkah. Dimanapun hamba-Mu berada, kemuliaan-Mu dinyatakan. Orang melihat Kristus makin nyata dalam hidupnya. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Terus mengubah hidup kami. Supaya kami didapati perkenanan Tuhan ada pada kami. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan mengucapkan berkat atas
atas. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu. Makanlah. Nah, setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat akan korbanku di kayu salib. Demikianlah firman Tuhan. Roti yang akan kita makan bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan cawan tinggi-tinggi. Sesudah ia makan lalu mengambil cawan dan mengucapkan berkat atasnya. Dan ia berkata, inilah darahku yang dicurahkan ganti kamu. Minum. Nah, setiap kali engkau meminumnya, engkau sedang memberitakan tentang aku sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Sembah Dia, bersyukurlah kepada Tuhan. Hallelujah.
kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang terus mengubah kami, yang terus memperbarui kami, supaya rupa Kristus makin nyata di dalam kami. Amin. Supaya Makassar melihat Kristus ada di dalam hidup kami. Amin. Supaya Makassar mengakui Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat tim profetik. Terima kasih buat pengkhotbah. Terima kasih buat tim media. Terima kasih buat jiwa-jiwa para diakon Aser. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Kita terima kasih buat tim khusus, hari-hari khusus yang sudah melaksanakan kita kemarin hari libur, kita ibadah di Padang. Saya percaya Tuhan memberkati kita dengan sukacita yang besar. Amin. Dan untuk ibadah kenaikan, kita diminta untuk gabung dengan Rock Makassar. Dan Rock Perintis juga mengundang kita, saudara. Jadi kita yang bisa ikut di seminar di Rock Makassar, yaitu ada seminar yang dilayani oleh Pak Kris Manusama dan Pak Jonathan Patiasina. Ya tentunya seminar itu dari pagi sampai sore ya. Tapi Bapak Ibu yang bisa hadir silahkan. Atau mereka yang mau ikut di Pak Fran Kiuk, dia bikin ibadah Padang di hotel apa itu ya? Meswan. Nah, nanti bisa hubungi langsung dengan Pak Fran yang mau ikut. Dia jam 5 sore. Ya, dia ibadah jam 5 sore. Dan sekali lagi kita tidak ada ibadah karena kita sudah ibadah juga kemarin belum lama pas liburan ya. Dan saya mohon izin pas kebetulan di hari raya kenaikan itu teman saya panggil untuk pelayanan saya di Jakarta, saudara. Dia sudah minta lama tapi saya belum mengambil keputusan dan saya sudah konsultasi sama Pak Jonathan. Pak Jo bilang layani Pak Ben. Kebetulan ibadah digabung jadi saya pergi pelayanan di sana saudara. Di hari Kamis ya, hari kenaikan itu saya ada di Jakarta. Dan diminta juga untuk pelayanan di Semarang minggunya. Tanggal 29 saudara. Ya saya bersyukur dan yang mengundang adalah gereja JKI. Cabang-cabangnya Pak siapa? Pak Petrus Agung. Ternyata teman-teman lama saya ketika YouTube Rock MTP dimunculkan, dia lihat saya begitu di YouTube itu. Lalu telepon saudara. Dan saya percaya saya akan belajar dari mereka. Mereka gerejanya sudah ribuan saudara. Bahkan ada yang puluhan ribu. Saya orang yang paling tertinggal di antara teman-teman. Saya baru memulai ibadah berapa bulan on-site. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan akan menyertai kita semuanya. Amin. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan secara luar biasa. Dalam roh saya menangkap. Kalau kita pusatnya Kristus, Kristus akan menyatakan diri. Dan saya lihat di situ ada gerakan dari Tuhan. Saya akan belajar dari mereka. Saya pergi pelayanan, mau belajar dari mereka tentang pengembalaan. Saya percaya semua karena Tuhan. Saudara mendukung saya untuk jalan dulu. Amin. Puji Tuhan, terima kasih.
Dan hari Minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Chris Apitullah. Dia gembala rock dari Palu. Dan saya percaya kita akan jadi berkat dari lewat pelayanan beliau. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita bangkit berdiri. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari saudara, buka hatimu, terimalah dengan iman. Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan terus akan melindungi engkau. Kesehatanmu dilindungi. Usaha pekerjaanmu terus dilindungi dari yang jahat. Dan terus diberkati oleh Tuhan. Karena Kristus sudah menanggung kutuk di kayu salib. Supaya berkat Abraham turun ke atasmu. Kebahagiaan yang dari Tuhan turun atas engkau. Tidak ada malapetaka, tapi justru kebahagiaan Tuhan. Tuhan memberkati hambanya Ibu Susi. Sekarang kasih karunia-Mu menyempurnakan kembali tubuhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberi engkau damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal pikiran. Turun melimpah-limpah. Diberkati pada waktu masuk rumahmu. Diberkati pada waktu keluar rumahmu. Supaya apa yang engkau kerjakan, Tuhan Yesus membuat berhasil selalu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya diberkati dan disertai Tuhan, sekali lagi katakan amin. Mohon perhatian sebentar Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mewakili Panitia Fellowship Kingdom Family mengucapkan terima kasih untuk partisipasi sumbangsi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan makanan yang begitu berlimpah kemarin ya. Kita akan ketemu untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.